berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ibu tunjuk berdoanya dipimpin oleh Alif Hasanah. Alif Hasanah, pimpin doanya. Sudah siap teman-teman? Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, sekarang Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir? Nasra. Kenapa nggak hadir? Nah, kalau ada teman yang sakit begitu, biasanya kalian buat apa? Menjenguknya. Iya, kalau kalian tidak sempat untuk menjenguk, boleh kalian doakan Nasra ya, supaya Nasra bisa segera kembali belajar bersama kalian. Iya, Bu. Nasra ya yang tidak hadir. Iya, Bu. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Subtema 8, pembelajaran 1, manusia dan lingkungan, dengan topik teks non-fiksi. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajarannya, di sini Ibu tunjukkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari teks non-fiksi dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan beberapa contoh teks non-fiksi dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa atau tindakan-tindakan pada teks non-fiksi dengan tepat dan benar. Sudah lihat semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya terlebih dahulu. Di sini siapa yang suka membaca? Saya. Masih ingat cerita yang pernah dibaca, judulnya tentang apa? Kancil. Tarik kundang. Tahu ceritanya Kartika, masih ingat? Tahu, Bu. Ya, bagus ya. Di sini semuanya rajin-rajin membaca. Ya, Bu. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah teks non-fiksi. Siapa yang sudah tahu apa itu teks non-fiksi? Tidak tahu. Belum ada yang tahu? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Jadi, teks non-fiksi adalah buah pemikiran atau pendapat penulis yang dikembangkan berdasarkan fakta, data, kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sudah tahu apa itu teks non-fiksi? Sudah atau belum? Tahu. Coba kita baca bersama-sama apa itu teks non-fiksi. Buah pemikiran ada pendapat penulis yang dikembangkan berdasarkan fakta, data, kejadian, atau rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, sudah tahu semua kan? Sudah, Bu. Ibu, apa fakta, Bu? Fakta itu berupa kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, bukan hasil karangan semata. Sudah mengerti, Alif? Mengerti, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh teks non-fiksi. Nah, di sini contoh teks non-fiksi ada 5. Yang pertama ada apa? Berita. Yang kedua, Biografi. yang ketiga, Ilmiah. yang keempat, Esai. yang kelima, Jurnal. ya, pintar semuanya. Nah, di antara kelima contoh teks non-fiksi ini, yang akan kita bahas adalah berita. Sekarang kita lihat apa sih itu berita. Nah, berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang
sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Di sini Ibu tanya, semua sudah pernah dengar atau lihat berita kan? Sudah. Ya biasanya lihat atau dengar beritanya di mana? Di televisi. Di mana lagi? Apa Iya, dia, Bu. Kalau ibu-ibu berkumpul, Bu. Iya. Pernah dengar di TV, tadi ibu-ibu berbicara, bisa lihat di internet, sama bisa lihat di koran kan biasanya? Ya. Nah, Ibu-ibu ini coba. duduk siap. Siap. Kalau ibu katakan duduk siap, kalian jawab siap ya sambil dirapikan tempat duduknya. Ya. Duduk siap. Siap. Nah, tadi kan kalian sudah pernah lihat atau dengar berita di TV, di internet, atau dari mulut-mulut ibu-ibu tadi kan Tiara? Nah, biasa kalian dengar atau lihat beritanya itu berita apa? Orang jatuh dari motor. Iya, orang jatuh dari motor, kecelakaan berarti ya? Ya, Bu. Korupsi. Bencana alam, Bu. Iya, pencurian, bencana alam, Pembunuhan, Bu. ya pembunuhan, Gantung diri, Bu. gantung diri. Tugas ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan tampilkan contoh teks non fiksi berupa berita. Nah, di sini ada teksnya, dilihat semua kan? Lihat, Bu. Ibu tanya di sini ada gambar apa? Siapa di sini yang pernah lakukan kayak gambar di atas ini? Saya, Bu. Saya di sumur, Bu. Kalian ambil air di mana? Di koala, Bu. Bayar di mana lagi? Sumur, Bu. Biasanya ambil airnya untuk Saya apa? ada kerangku, Bu. Mandi, Bu. Sama piring. Kenapa bisa ambil air? Bukan di keran begitu maksudnya. Mati. Ada Kemarau. Kemarau ya. Saya mandi terus, Bu. Saya dia campur, Bu. Campur air. Air itu dicampur. Campur air hujan, Bu. Iya, itu semua sama dengan mengambil air. Nah, di sini Ibu juga ada cetak teks beritanya berupa berupa teks. Sekarang Ibu akan bagikan di baik ya, karena nanti Ibu akan bagikan kelompok. Nah, perhatikan dulu di sini. Di sini kalian akan baca teksnya. Kalian baca secara berantai. Maksudnya berantai. Di sini Ibu akan tunjuk orang pertama, terus Ibu stopkan dan dilanjutkan oleh orang yang Ibu tunjuk. Mengerti? Mengerti. Oke, pertama dibaca oleh Tiara. Maju, Bu. Ini bisa dia? Saya mau maju. Dari mana, Bu? Dari dulu ya. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Stop Tiara. Nah, perhatikan ya temannya membaca karena Ibu akan tunjuk secara acak yang akan melakukan bacaannya. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Kartika. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kalisabu Baru, Kecamatan Sorolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menumpang air, menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisa Baru. Ya, dilanjutkan oleh Mutiara Sani. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Stop. Adrian. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih.
karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan sehari-hari. Iya. Sekarang sudah baca semua kan teksnya? Sudah. Sekarang Ibu perlihatkan bentuk videonya. Nah, di sini kalau kalian mau mengakses videonya atau belajar kembali tentang videonya, di sini Ibu ada cantumkan nama YouTube-nya kalau kalian ingin mencari kembali ya. Iya. Nah, perhatikan ya. Perhatikan karena di sini nanti Ibu akan memberikan kelompok. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batu Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Perhatikan ya. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kalisabu Baru, Kecamatan Sorawilu. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kalisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, karena kalian sudah baca teksnya dan sudah lihat tadi videonya, nah sekarang Ibu akan bagikan kelompok. Iya, Bu. Ibu akan bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1 ke belakang ya. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Perhatikan dulu ke Ibu akan jelaskan cara menjawab soalnya. Nah, di sini ada 3 kolom. Nah, di tiap kolom ini berisi pertanyaan tentang teks dan video yang tadi kalian telah baca dan yang telah kalian lihat. Nah, kalau tadi kalian betul-betul memahami materi video dan teks tadi, maka kalian akan dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang silahkan dijawab. Kalau ada kesalahan boleh tanyakan ke Ibu ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Kalau begitu, Ibu tunjuk dari kelompok 1 yang maju. Paparkan jawaban dari diskusi kelompoknya. Semua, Bu. Iya, semuanya.
Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan, carilah lalu lengkapi gambar pada pikiran mereka. Temannya perhatikan temannya. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi itu warga daerah harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Ya. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian karena Kelurahan Waporobo berada di dataran tinggi. Ada yang mau menanggapi jawaban dari diskusi kelompok 1? Ada tidak? Iya, karena ibu lihat juga jawaban dari kelompok 1 benar semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sekarang ibu mau pilih kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Siapa lagi kelompok 3? Ya, silakan dipaparkan jawaban dari diskusi kelompoknya. Peristiwa apa yang terjadi? Itu warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi, di daerah itu air tanah sulit didapat. Nah, ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 3? Ada tidak? Ada. Iya, karena semua jawaban dari kelompok 3 benar semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Yang kelompok 2 maju. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah lalu lengkapi gambar serta pikiran berikut. Peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Semua perhatikan tidak tadi yang dijelaskan temannya? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Ya, semua jawaban dari kelompok 3 benar. Berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Silakan duduk. Duduk siap. Nah, karena kita sudah diskusi kelompok, sekarang kita mau main games. Masih semangat tidak? Nah, supaya tambah semangat, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya. Ice breaking. Nah, berdiri siap. Perhatian ya teman-teman. Makanya kamu harus besar. Adrian, perhatian dulu sini Adrian. Iya, Bu. Nah, lihat dulu ke ibu. Nah, nanti gerakannya tuh seperti ini. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, sam sam, guli 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 ram sam sam, arabi guli 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 ram sam sam, arabi guli 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 ram sam sam. Nah, nanti itu ada 3 kecepatan. Paham? Guli.
Iya, nggak ada nyawanya kalian dicatat.